Kalau saya udah banyak pensinya. Iya, kami ucapkan selamat datang kepada tuan-tuan.
Sebagai naskah sini kami mohon hadiahnya kepada Bupati Tulang Barat, Ketua Umum BPD Hikmil Lampung, Ketua DPRD Tulang Barat, dan Dandim 0412 Lampung Utara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Selamat datang di Nuwun Sesat Agung Bumi Gayo, Bumi Rageng Sai Mahiwawan. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Bupati Tulang Bawang Barat, Bapak Haji Umar Ahmad SP. Yang kami hormati Ketua Umum BPD Hikmil Lampung, Bung Arinanda Jausal, STMM beserta rombongan.
Yang kami hormati para anggota Forkopimda Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang kami hormati para kepala OPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang acara pelantikan pengurus BPC Himpunan HIPMI Tulang Bawang Barat periode 2023 Senin 7 Desember 2020 Lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Himne HIPMI. Mars HIPMI.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, laporan panitia pelaksana oleh Saudari Ezet Kyoko Wahyuni Pratiwi SP dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Yang terhormat Bupati Tulambong Barat, Bapak Haji Umar Ahmad SP. Yang kami hormati Ketua Umum BPD HIPMI Lampung, Bung Arinanda Jausal STMM beserta rombongan, Forkopimda Plus Kabupaten Tulambong Barat, Ketua Umum BPC HIPMI se-Provinsi Lampung yang berkesempatan hadir. Selamat datang di Nuo Sesat Agung Bumi Gayo di Bumi Ragem Sai Mangiwawai. Kepala OPD, pengurus HIPMI Tulambong Barat yang akan dilantik, serta hadirin undangan yang berbahagia. Mohon izin Bapak Bupati dan Pak Ketum, hari ini Senin 7 Desember 2020 akan dilaksanakan pelantikan dan rakercap BPC HIPMI Tulambong Barat dengan jumlah anggota 27 orang. Dan kami mengundang Forkopimda dan Kepala OPD. Kami sampaikan terima kasih banyak komitmen bersama acara ini dapat terlaksana. Yang sempat ditunda sebelumnya karena adanya COVID-19, jadi dari Maret hingga bisa dilaksanakan saat ini. Kemudian kami juga meminta maaf kepada seluruh tamu undangan apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyambutan, hidangan, dan lain-lain. Dan semoga pelantikan berjalan dengan lancar dan yang dilantik bisa amanah dengan amanah yang diemban. Amin. Baik, demikian laporan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Persiapan prosesi pelantikan pengurus BPC HIPMI Tulambong Barat periode 2020-2023 diawali dengan pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris BPD HIPMI Lampung, Bung Aditya Saputra SEMN. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia nomor 005/Skep BPD LPG 12/2020 tentang pengesahan Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Cabang Tulambong Barat masa bakti 2020-2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan putusan Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Lampung, pengesahan komposisi dan personalia Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Tulambong Barat masa bakti 2020-2023. Pertama, susunan pengurus BPC HIPMI Tulambong Barat masa bakti 2020-2023 di bawah kepemimpinan Afrizal Setiabudi Eskom dan Muhammad Afif, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum dengan komposisi pengurus terlampir. Kedua, Badan Pengurus Cabang BPC sebagaimana dimaksud diwajibkan melaksanakan musyawarah cabang atau muscap selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun 2023. Ketiga, Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Tulambong Barat dalam melaksanakan dan mengelola organisasi HIPMI wajib mengindahkan pada ADART serta peraturan organisasi atau PO HIPMI dan hasil musda atau munas. Keempat,
Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan peninjauan kembali bila ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan serta kekurangan di dalam surat keputusan ini. Ditetapkan di Tulang Bawang Barat pada tanggal 7 Desember 2020, Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Lampung, Aditya Saputra, Sekretaris Umum, Arinanda Jausal, Ketua Umum, ditandatangani. Bagi nama-nama yang saya sebutkan harap maju ke depan satu persatu. Struktur kepengurusan BPC HIPMI Tulang Bawang Barat periode tahun 2020-2023. Ketua Umum Afrizal Tiabudi Eskom. Sekretaris Umum Muhammad Afif. Bendahara Umum EZ Kyoko Wahyuni Pratiwi. Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Ihwan Azhari. Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Yuliandre Vergiawan. Ketua Bidang Perdagangan, Perindustrian dan BUMN Faris Waladin Solih. Ketua Bidang Sumber Daya Alam, Energi Mineral dan Lingkungan Hidup Tri Wahyuni. Andri Sutanto, Ketua Bidang Ekonomi Kreatif, Kesehatan dan Telekomunikasi Tri Wahyuni. Ketua Bidang Infrastruktur, Perhubungan dan Properti Sugiarto. Ketua Bidang Agribisnis, Agroindustri dan Kemaritiman Supriyo SH. Ketua Bidang Koperasi, UKM dan Pengembangan Startup Mustika. Ketua Bidang Hubungan Internasional dan Pariwisata Giri Aditya. Ketua Bidang Tenaga Kerja Pemuda dan Olahraga Febri M. Firdaus. Wakil Sekretaris Umum Muhammad Aziz Soleh. Wakil Sekretaris Umum Febriana Sukmadewi. Wakil Sekretaris Umum Ari Gunawan Tantaka. Wakil Bendahara Umum Yuni Astina AMD. Wakil Bendahara Umum Mita Aliantina SP. Kompartemen Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Kompartemen Organisasi dan Kaderisasi Ahmad Arfandi. Kompartemen Keanggotaan dan Database M. Mahfud Ashari. Kompartemen Bidang Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Kompartemen Kebijakan dan Regulasi Ekonomi Minarni SE. Kompartemen Lembaga Ekonomi Non-Bank dan Keuangan Syariah Ragil Ramadoni. Kompartemen Bidang Perdagangan, Perindustrian dan BUMN Kompartemen Perdagangan Luar Negeri Eka Cahya Agustina. Kompartemen Perdagangan Dalam Negeri Arif Oktarido. Kompartemen Bidang Sumber Daya Alam, Energi Mineral dan Lingkungan Hidup Kompartemen Energi Sumber Daya Mineral Uis Faradila. Kompartemen Bidang Ekonomi Kreatif, Kesehatan dan Telekomunikasi Kompartemen Bidang Berbasis Seni dan Budaya Ahmad Rafif. Kompartemen Industri Kreatif Berbasis Media dan Desain Wahyu Galih. Kompartemen Telekomunikasi Triandika. Dewan Pembina Ketua Bapak Ponco Nugroho, anggota Bapak Nadir Syah, Bapak Tarmidi SH dan Bapak Ansyari. Selanjutnya mohon berkenan kepada Ketua Umum BPD HIPMI Lampung untuk menuju tempat pelantikan. Hadirin dimohon berdiri.
Tetaplah senantiasa semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda Indonesia dan kibarkanlah panji-panji kebesaran Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ini di seluruh pelosok Kabupaten Tulang Bawang Barat tempat saudara-saudari bertugas dan berkarya. Akan saya kibarkan panji-panji HIPMI Tulang Bawang Barat Indonesia. Penandatanganan berita acara diawali Ketua Umum BPC HIPMI Tulang Bawang Barat. Selanjutnya Ketua Umum BPD HIPMI Lampung. Pemberian ucapan selamat kepada BPD HIPMI Lampung, Bapak Bupati Tulang Bawang Barat dan anggota Forkopimda untuk dapat memberikan ucapan selamat kepada pengurus yang baru saja dilantik. Kami persilakan Bapak Bupati Tulang Bawang Barat, Ketua Umum BPD HIPMI Lampung dan anggota Forkopimda untuk kembali menempati tempat duduk yang telah disediakan. Hadirin kami persilakan duduk kembali dan pengurus yang baru saja dilantik kami persilakan untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Selanjutnya sambutan Ketua Umum BPC HIPMI Tulang Bawang Barat oleh Saudara Alfrizal Setiabudi Eskom dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abipun. Yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Haji Umar Ahmad SP, MM, SP. Kemudian Ketua Umum BPD HIPMI Lampung, Ketum Ari Nanda Jausal SDMM beserta rombongan Forkopimda plus Kabupaten Tulang Bawang Barat, Ketua Umum BPC HIPMI seprovinsi Lampung. Selamat datang ketum-ketum di Tulang Bawang Barat,
Ragemsai Mangiwawai. Dan Kepala OPD Pengurus HIPMI Tulang Bawang Barat yang telah dilantik. Selamat kepada rekan-rekan semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada semua telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melanjutkan perjuangan Mantum Merdiansah, Mantum fenomenal, Mantum luar biasa, Mantum cis. Sebenarnya kami sangat bersedih hati ditinggal Mantum Merdiansah, Mantum fenomenal, tetapi saya dan kami berbangga hati karena setelah Mantum Merdiansah dilepas dari BBC menjadi Wabendung BPD. Pokoknya Mantum kita tidak lepas dukungan, mohon dukungannya Mantum Merdian tetap BPC yang kecil ini mohon dibimbing. Kemudian kami siap bersinergi kepada pemerintah yang ada di Tulang Bawang Barat untuk memajukan roda ekonomi yang ada di Tulang Bawang Barat. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam HIPMI, pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Terima kasih. Selanjutnya sambutan Ketua Umum BPD HIPMI Lampung oleh Saudara Ari Nanda Jausal SCMN. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati, terhormat Bapak Bupati Tulang Bawang Barat, Bang Umar Ahmad SP, lalu Ketua DPRD Tulang Bawang Barat, Bapak Ponco Nugroho, lalu Dandim Tulang Bawang Barat dan Lampung Utara ya, Pak Lektor Hari Purnomo. Oh, Hari Prabowo, mohon maaf, agak baca ini tulisannya. Lalu Kapolres Tulang Bawang Barat Pak Hadi Saiful Rahman, lalu Camat Tulang Bawang Tengah Pak Nazarudin, lalu seluruh jajaran pengurus BPD HIPMI Provinsi Lampung, ada Sekretaris Umum saya Aditya Saputra, Wakil Bendahara Umum yang fenomenal BPD HIPMI Provinsi Lampung, Bung Merdian yang luar biasa, sungguh mengkader Ketua Umum selanjutnya dengan sangat baik, luar biasa. Pasti ngisi ya, Bung ya. Ada juga Bang Elmi yang kemarin sempat mau jadi Ketua HIPMI Tulang Bawang Barat juga ya. Ada Bang Sajid, ada Dedi juga, Wabendung juga. Ini Tulang Bawang Barat ini spesialis Wabendung ini Bang Umar.
karena cheese-nya itu tukang tabur, ahli nyawer. Lalu ada teman-teman jajaran ketua umum BPC HIPMI seprovinsi Lampung. Mohon berdiri, ada Ketum Toto dari Pesawaran, Tum. Ada Ketum Galang juga dari Waikanan. Ada Ketum Rakyat juga dari Pesisir Barat. Ada Ketum Ringgong dari Lampung Selatan. Ketum Oki dari Pringsewu. Dan para pengurus BPC serta teman-teman HIPMI perguruan tinggi, ketuanya Aldri dan ketua HIPMI perguruan tinggi Bandara Lampung, ada Rangga dan para pengurusnya. Lalu seluruh tamu-tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dari organisasi pemuda, masyarakat, dan sebagainya. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan berbagai rangkaian, yaitu di pagi hari tadi ada di Kelacap. Lalu yang kedua ada pelantikan BPC HIPMI Tulang Bawang Barat ini, dan sore nanti kita akan melaksanakan rakercap BPC HIPMI Tulang Bawang Barat. Bapak Bupati, teman-teman sekalian, di Kelacap ini adalah muscap dan pelantikan ini adalah satu agenda yang tidak bisa diindahkan, yang merupakan amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita. Tentunya sebelum menjadi kader-kader HIPMI yang memiliki pengusaha pejuang, motong pengusaha pengusaha yang berarti, yang bermakna, tentunya kader-kader HIPMI ini tidak hanya menjadi pengusaha yang tangguh baik di kancah daerah maupun nasional, tetapi juga menjadi pengusaha yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa sosial tinggi pada masyarakat. Tentunya itu harus kita tekankan di acara di Kelacap tadi pagi itu. Lalu juga pelantikan ini kita laksanakan, dan saya harap pelantikan ini tidak hanya menjadi seremonial belaka ataupun euforia, akan tetapi tentunya pelantikan ini harus kita anggap sebagai landasan awal menuju 3 tahun ke depan, apa yang BPC HIPMI Tulang Bawang Barat ini bisa lakukan kepada Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ya, salah satu tugas utama kita, Tum Afrizal, sebagai BPC HIPMI Tulang Bawang Barat, kita harus bisa bersinergi dengan baik dengan pemerintah daerah serta Forkopimda yang lainnya. Bersinergi dengan baik ini bukan berarti kita datang ujuk-ujuk kita kerjaan lah, inilah itulah, akan tetapi kita memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah daerah dalam merancang pembangunan perekonomian Tulang Bawang Barat ke depan. Seperti moto di sini, bangun eksistensi HIPMI sebagai lokomotif ekonomi daerah. Tentunya HIPMI selain memberi masukan yang konstruktif tersebut, juga HIPMI merupakan corong bagi pemerintah daerah dalam mendatangkan investasi, baik investasi lokal maupun investasi dari luar daerah, luar kabupaten, bahkan luar provinsi, untuk membangun Tulang Bawang Barat ke depan. Saya lihat Tulang Bawang Barat ini kemajuannya cukup pesat di kepemimpinan Bang Umar ya. Saya pernah kesini terakhir kalau nggak salah udah lama sekali, sebelum Kabupaten Tulang Bawang Barat ini pecah. Waktu itu masih bergabung dengan Kabupaten Tulang Bawang, tetapi saya lihat di sini perubahannya sungguh cukup luar biasa. Apalagi kalau HIPMI bisa terus memberi masukan yang baik, tentunya kabupaten induknya lama-lama bisa ketinggalan. Apalagi Tulang Bawang Barat ini lebih mudah diakses oleh tol
Dulu saya ke Lampung Utara itu paling 2 jam. Ke Tulang Bawang Barat ini bisa hampir 4 jam mungkin ya. Sekarang ke Lampung Utara tetap 2 jam, ke Tulang Bawang Barat 1 jam. Ini tentu merupakan peluang yang sangat baik, Tinggal bagaimana teman-teman HIPMI bisa mengemasnya dengan sedemikian rupa agar orang-orang yang ingin datang dari Palembang atau dari Jambi atau dari luar daerah manapun ke Bandara Lampung tapi transit dulu di Tulang Bawang Barat seperti yang telah Pak Umar lakukan selama ini. Beliau banyak sekali mengadakan event sehingga orang banyak tahu, banyak mengenal, bahkan lebih banyak mengenal Tulang Bawang Barat daripada tulang bawang sekarang ini. Ya, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga Ketum Afrizal dan teman-teman EPC HIPMI Tulang Bawang Barat dapat bersinergi dengan baik, dapat dengan pemerintah daerah, dapat mengajak teman-teman pemuda-pemuda di Tulang Bawang ini agar menjadi pengusaha. Dengan makin banyaknya pengusaha, tentu lapangan pekerjaan makin tercipta dan makin sejahtera lah seluruh masyarakat kita, sesuai dengan visi HIPMI, sejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Itulah kiranya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Ketum Afrizal. Semoga sukses dalam memimpin HIPMI Tulang Bawang Barat ini ke depan menjadi satu kabupaten yang paling cepat akselerasinya. Sebelum saya akhiri, izinkan saya membaca sebuah pantun. Dosa jantan kini diburu, sekali tembak tidak berkutik. Selamat pada pengurus baru yang saat ini sudah dilantik. Bangun pagi di pukul 5, keluar rumah tidak berani. Terima kasih pengurus lama yang telah mengabdi selama ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya sambutan Bupati Tulang Bawang Barat, Bapak Umar Ahmad SP, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Tulang Bawang Barat, kompak hadir, Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat dan anggota, Pak Kapolres Tulang Bawang Barat, Bapak Dandim, dan lengkap beberapa jajaran OPD yang hadir sore hari ini. Yang saya hormati Ketua Umum Badan Pengurus Daerah HIPMI Lampung beserta seluruh jajaran pengurus HIPMI Lampung yang hadir di Tuwabah. Yang saya hormati rekan-rekan Ketum DPC HIPMI Selampung yang telah hadir di Tulang Bawang Barat. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada rekan-rekan pengurus DPC HIPMI Tuwabah yang barusan dilantik. Mudah-mudahan ini adalah energi baru bagi Tuwabah untuk terus membangun Tulang Bawang Barat yang kita cintai ini. Kemudian selanjutnya mungkin di kesempatan dan momentum yang baik ini, karena ini adalah rekan-rekan ini adalah sebuah pengusaha, mungkin saya ingin sedikit menyampaikan beberapa informasi tentang Tulang Bawang Barat. Rekan-rekan sekalian, dulu daerah ini dikenal dengan daerah bukan lintasan, bukan tujuan. Tidak ada satupun
jalan negara yang melintas di Kabupaten Tulambong Barat. Sehingga Tulambong Barat pada waktu itu tidak pernah mendapatkan pengaruh kemajuan, pengaruh kesejahteraan karena berada di dalam wilayah lintasan. Kemudian Tulambong Barat juga bukan daerah tujuan, tambang nggak ada. Jadi semua jenis tambang yang ditambang itu nggak ada, kecuali tambang lepuyang di tiupnya Pak Hilmi. Lepuyang itu tahu ya, lepuyang yang jadi lalap makan itu, nah itu ada. Tapi kalau yang minyak, batu bara, nikel dan lain sebagainya nggak ada. Jadi nggak mungkin orang hadir di Tulambong Barat ini untuk tujuan untuk nambah. Kemudian gunung nggak punya, jadi nggak mungkin orang Tulambong Barat ini untuk menikmati sejuknya udara pegunungan. Ada Gunung Katun, Gunung Timbul, Gunung Terang, semua gunung-gunung yang ada di Tubaba ini semua panas. Tulambong Barat juga nggak punya laut, jadi orang nggak mungkin ke Tulambong Barat untuk menikmati indahnya pantai dan lain sebagainya. Tapi hari ini kami semua mencita-citakan, meniatkan bahwa daerah yang disebut sebagai daerah bukan-bukan itu kalau bisa menjadi daerah yang bukan main. Oleh karenanya segala suatu hal yang bisa dikreasi oleh manusia itulah yang kita. Nah, hari ini kami sudah membedakan mana Tulambong Barat, mana Tubaba. Jadi bagi rekan-rekan mungkin yang baru mendengar istilah Tubaba itu mungkin hanya sekedar singkatan Tulang Bawang Barat. Tetapi bagi kami Tubaba itu tidak lagi sekedar hanya singkatan Tulambong Barat, tetapi masa depannya Tulambong Barat itu bernama Tubaba. Tubaba itu tidak lagi menunjuk sebuah tempat, tetapi adalah nilai-nilai yang ingin dituju. Jadi kalau ditanya apa ciri-ciri orang Tubaba, adalah orang-orang yang memegang teguh prinsip neman, nedes, nerimo. Neman itu bekerja keras, nedes itu tidak kenal menyerah, nerimo itu adalah keikhlasan. Pada saat kita ingin membangun manusia, membangun orang di Tubaba, kita juga membangun ruang. Nah, ada satu ruang baru yang kita niatkan menjadi ruang hidup yang kita beri nama Uluan Nuli. Uluan itu di atas, Nuli itu adalah kehidupan. Nuli itu sendiri adalah sebuah peradaban jauh sebelum orang menyebut tulang bawah. Peradaban Nuli ini hilang karena Krakatau purba meletus. Tapi ada satu mitologi di dalam masyarakat Nuli, produk kebudayaan Nuli, namanya Lasno. Las itu hutan, Sengo itu angker. Jadi mitologinya masyarakat Nuli untuk menjaga kelestarian alam. Nah, pada saat kami membuka ruang baru yang diberi dengan nama Uluan Nuli, kami kehadiran tamu dari Kanekes, dari Baduy. Ada 7 orang Baduy hadir di Tulambong Barat, terus membawa 1 unit rumah, menghadiahkan kepada niat Tulambong Barat untuk membangun ruang hidup baru. Ruang hidup itu belum disebut sebagai kota, belum juga disebut sebagai desa, tetapi ruang ini dipersiapkan untuk menampung orang-orang yang hidup di masa yang akan datang. Lebih kurang 1.800. Pada saat itu rumah Baduy yang diberikan oleh orang teman-teman dari Baduy ini kami jadikan sebagai simbol pembukaan ruang baru Uluan Nuli. Memang pada waktu itu kami banyak kritikan, kenapa harus Baduy? Bukankah Lampung memiliki keagungan keluhuran budaya untuk dijadikan simbol? Kenapa harus Baduy? Nah, ternyata Baduy tidak memberikan fisik kepada Tubaba, tetapi rumah itu mengingatkan kepada warga Tubaba bahwa sebenarnya nilai-nilai di tempat ini ada, tetapi tidak di tubuh warganya. Nilai-nilai apa itu adalah nilai-nilai kesederhanaan, nilai kesetaraan, dan nilai kelestarian. Jadi kalau ditanya ciri-ciri orang Tubaba, orang yang memegang teguh prinsip nemen, nedes, nerimo, sederhana, setara, dan lestari. Bersamaan dengan proses pembangunan orang dan ruang ini, banyak program-program yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini untuk melakukan pembangunan orang.
ada tuh Bapak Kem, tuh Bapak Cerdas, kemudian ada pesantren yang Bapak untuk membentuk orang-orang Bapak. Nah, kenapa saya menceritakan ini? Karena banyak pertanyaan kan? Apakah dengan membangun sesuatu yang dianggap masa lalu sekaligus masa depan itu akan mendatangkan kesejahteraan? Akan hampir semua target pemerintah itu adalah ujungnya adalah mensejahterakan rakyat. Apakah yang dilakukan pemerintah dengan membangun budaya ini juga berujung pada kesejahteraan rakyat? Saya juga ragu pada waktu itu apakah ini juga akan membawa kepada kesejahteraan. Tapi yang kami jaminkan pada waktu itu, yang ingin kita kejar adalah kebahagiaan. Dan tetapi ternyata dengan nilai yang kita kedepankan, teman dan terima, sederhana, setara dan lestari, itu banyak mengundang investasi datang ke Lombok Barat. Tapi investor-investor yang datang ini adalah investor-investor di bidang pendidikan. Ada Tarakanita yang sudah menyelesaikan pembangunan sekolahnya. Kemudian ada Akademi Teknik Mesin dan Industri Solo hadir di Lombok Barat. Kemudian ada yayasan dari India, Satyasai, juga sudah membebaskan lahan untuk membangun kampus namanya untuk membantu Lombok Barat dalam membangun manusia-manusia. Karena nilai-nilai saya juga kaget, apakah kehadiran mereka ini juga apa yang dicari di Lombok Barat? Daerahnya agak terpencil, masuk, kemudian belum memiliki potensi yang luar biasa, tetapi mereka juga ingin berinvestasi di tempat itu. Ternyata setelah saya wawancara dengan beberapa investor yang hadir di Lombok Barat ini, mereka meyakini bahwa daerah ini, tempat ini akan tumbuh banyak kebaikan. Mereka ingin menjadi saksi sekaligus pelaku dalam proses penumbuhan kebaikan di tempat ini. Itulah yang mengundang mereka hadir untuk berinvestasi di Lombok Barat ini. Sekarang banyak pertanyaan, apakah Lombok Barat ini sedang memfokuskan diri untuk membangun sistem kepariwisataan, ekosistem kepariwisataan di Indonesia? Jawabannya, kami bersama DPRD mendesain supaya ini sebenarnya tidak difokuskan pada bagaimana membangun kepariwisataan. Tapi yang kami lakukan adalah bagaimana meningkatkan kualitas dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat. Nah, karena terjadi peningkatan kualitas, baik ruang maupun orang, ini mengundang orang banyak hadir di Lombok Barat untuk melihat dan menyaksikan peningkatan dari setiap kualitas yang ditingkatkan. Sekarang mungkin teman-teman tadi keluar pintu tol Menggala, terus ada Megopa, terus kemudian ada batu yang tegak-tegak. Itu kalau dilihat dari atas dengan drone, itu rasi bintang Scorpio. Sebenarnya itu adalah tempat yang diyakini sebagai titik awal dari kebaikan-kebaikan, dan kita berharap bahwa dari tempat itu akan banyak sebaran kebaikan yang menyebar kemana-mana. Jadi nanti setelah batu-batu itu ada burung Garuda 3 yang kami susun dengan kinetis, dengan angin, dia akan berputar sesuai dengan angin yang ada pada. Nah, kalau kita duduk di situ dulu, mungkin awal-awal Lombok Barat dimegahkan, kita duduk 10-15 menit, paling kita hanya menemui 1 atau 2 kendaraan yang lewat. Tetapi sekarang kita duduk 1 menit, mungkin sudah ada 15-20 kendaraan yang lewat di situ. Nah, itu adalah tanda menurut saya bahwa tempat ini sudah mulai didatangi orang. Entah mereka mau melihat, merasakan apa yang ada di sini, tapi tamu ini sudah mulai terlihat. Nah, kenapa saya ceritakan ini di hadapan teman-teman HIPMI, khususnya BPJ HIPMI itu Bapak, ini adalah peluang yang harus kita tangkap. Kalau kita lengah, yang menikmati ini bukan kita. Karena saya lihat orang juga sudah mulai tertarik untuk hadir di tempat kita ini bersama dengan kita untuk melihat
mulai dari melihat makanannya, tempat tinggalnya dan lain sebagainya, ini yang sudah mulai dilirik oleh orang-orang yang dari luar ke tempat kita. Nah ini kenapa jangan sampai kita hanya berpikir bahwa seperti Bung Ari tadi bilang, kalau dulu HIPMI ini kan 90% kontraktor, 10%-nya pemborong. Nah sekarang saya lihat memang sudah mulai variatif, jadi yang berhimpun di dalam himpunan pengusaha muda Indonesia ini sudah mulai variatif, mulai dari pengusaha-pengusaha yang UMKM, terus kemudian yang seperti kuliner dan sebagainya, ini juga saya sudah mulai berhimpun di dalam HIPMI. Nah peluang-peluang ini juga harus segera kita tangkap untuk bagaimana kita melayani tamu yang berada dari luar. Dan saran saya kepada teman-teman HIPMI Tubaba khususnya, kita jangan tangguh. Jadi kalau cari seruit yang rasanya masih seperti di tulang bawang, ya orang tulang bawang nyeruitnya di tulang bawang, nggak bakal nyeruit di tulang bawang barat. Tapi kalau ada kualitas seruit yang dia misalnya sekali makan seruit di tulang bawang barat ini dia bisa mimpi selama 1 minggu. Nah mungkin orang akan makan seruit di tulang bawang barat. Atau misalnya ada kambing di tulang bawang barat ini yang bisa beranak 3, beranak 4, beranak 5 misalnya. Bisa karena terjadi peningkatan kualitas yang seperti ini, orang nanti akan banyak hadir di tulang bawang barat. Saya yakin kalau ini ada kehadiran orang dari luar ke dalam, ini adalah peluang untuk meningkatkan kesejahteraan bagi warga masyarakat itu. Nah, kelemahan-kelemahan di kita, saya karena hampir setiap hari mengikuti setiap perkembangan yang ada di tulang bawang barat ini, terutama kalau orang mau ke tulang bawang barat ini mau tidur di mana aja masih bingung tempatnya seperti apa. Terus kemudian mau makan apa, rasa yang seperti apa, nah ini yang mesti, jadi semua rasa orang itu harus kita jawab, dan mudah-mudahan HIPMI Tubaba ini bisa menangkap ini sebagai peluang. Sekali lagi, kalau kita yang bukan menangkap ini, kemungkinan nanti orang lain yang akan masuk ke Pulau. Nah khusus untuk Uluwatu, ini kan kawasan 1.800 hektar yang sudah kita desain menjadi ruang hidup baru yang kita niatkan untuk menampung lebih kurang 500.000 orang. Mungkin kalau ini jadi, desain ini kita jadi, karena yang ngedesain ini adalah yang ngedesain ibu kota kemarin. Kemungkinan ini adalah kota grid pertama yang ada di Republik Indonesia. Jadi luas jalannya mulai dari 50 meter, 31 meter, paling kecil 24 meter. Kemudian ada rute sepeda lebih kurang 300 km di dalam kota itu. Ini mungkin ada rute sepedanya dan lain sebagainya. Dan sebagai informasi, anak-anak muda Jakarta dan Bandung yang sudah mendaftarkan diri pindah beralamatkan Tubaba ini sudah lebih kurang 80 orang. Jadi mereka yang memiliki pekerjaan tidak tergantung dengan tempat mereka bekerja. Ini mereka memilih Tubaba untuk menghabiskan sisa hidupnya dan ingin beralamat di Tubaba. Nah jadi saya kira ini juga peluang bagi kita semua, bagi usaha-pengusaha muda kita yang bukan hanya Tubaba, teman-teman yang dari kabupaten lain juga, karena tanahnya ini adalah tetap milik rakyat, 1.800 ini milik rakyat. Tugas pemerintah menyelesaikan fasilitas umum, kemudian nanti blok-bloknya dipersilahkan kepada setiap pengembang. Jadi setiap blok itu lebih kurang 13,5 hektar. Jadi siapapun boleh mengembangkan tempat ini dengan satu manajemen yang dikelola langsung oleh pemerintah. Dan mudah-mudahan ruang ini adalah menjadi ruang percontohan kota yang ada kita targetkan menjadi contoh kota yang ada di Indonesia. Kalau yang mendesainnya seperti itu. Dan saya kira nggak harus pengusaha ini pengusaha besar, karena bloknya juga bukan yang blok-blok besar.
ini bisa dikembangkan dan bisa dikeroyok rame-rame. Si A mengerjakan yang di mana, si B mengerjakan yang di mana. Yang penting kualitasnya nanti yang mengatur dengan standar tertentu. Kemudian mungkin ini juga jadi PR juga HIPMI Lampung Barat, karena banyak pekerjaan investasi pemerintah daerah juga dilakukan di Kabupaten Lampung Barat. Sebisa mungkin, sekuat mungkin kita juga mengupayakan untuk terjadi peningkatan kualitas di semua investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Ini yang belum terlihat progresnya saya lihat soal pembangunan jalan di Kabupaten Lampung Barat. Mungkin kelemahan kita masih pengen mengerjakan jalan itu seadanya, tanpa desain, tanpa konstruksi yang lebih memadai, tanpa memikirkan umur yang panjang dan lain sebagainya, sehingga mungkin jalan kita mungkin masih ya belum dikatakan kategori yang bagus. Nah, oleh karenanya mungkin tugas kita semua, tugas pemerintah mungkin jadi PR-nya HIPMI juga, karena bagaimanapun desain yang bagus sekalipun tanpa dikerjakan oleh tangan-tangan yang benar-benar terampil dengan komitmen yang kuat, ini juga nggak akan bagus. Nah, oleh karenanya mungkin kita secara bersama mengupayakan banyak juga orang-orang yang terampil, kalau bisa disebut sebagai tukang jalan, tukang bikin jalan yang karena mungkin standarnya masih terlalu agak kurang baik lah. Nah, ke depan mungkin ruang-ruang kota yang sudah kita desain ini, ya kita berharap nanti ini akan menjadi standar jalan yang kalau kita ngelihat kota yang dibuat oleh swasta, jalan di dalam komplek kota itu kan pasti bagus-bagus. Tapi jalan yang dibuat oleh pemerintah, ya ini saya nyebut ini juga, ini mungkin agak, tapi ini juga bukan hanya tanggung jawab pemerintah untuk membuat yang bagus-bagus ini, tapi tanggung jawab kita semua. Nah, mungkin HIPMI juga bisa mengambil bagian di dalam proses-proses bagaimana peningkatan kualitas tukang-tukang kita dan lain sebagainya, walaupun mungkin di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dalam rencana kerja HIPMI ini juga tidak termaktub yang semacam itu, tetapi khusus di sini. Jadi PR kita semua, apalagi masa bakti ini hanya 3 tahun. Kemudian pesan kepada Bung Afrizal, 3 tahun itu kalau kita kerja gak lama, oleh karenanya mungkin baik-baik mungkin kita manfaatkan waktu selama 3 tahun, upayakan kita bisa bermanfaat bagi diri sendiri, bagi orang banyak, dan bagi bangsa dan negara. Saya kira itu. Selamat kepada teman-teman pengurus pengurus cabang HIPMI Lampung Barat yang baru dilantik. Semoga amanah bisa mengemban hal-hal yang diamanahkan oleh organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk doa yang akan diimami oleh Kiai Haji Ulil Absor, kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita menundukkan kepala, menengadahkan kedua tangan, bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan yang kita laksanakan pada sore hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك الصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدنا يا رسول الله أغثنا 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 سريعا بإذن الله. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala asma kebesaran-Mu kami agungkan, segala puji kami sanjungkan, segala syukur kami haturkan. Pada saat ini yang berbahagia, Senin 7 Desember 2020, kami berhimpun dalam acara pengangkatan sumpah jabatan dan pelantikan pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Tulang Bawang Barat periode 2020-2023. Seraya memohon rahmat kasih sayang serta ridha-Mu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, kami sadar bahwa jabatan ini adalah amanah dan titipan-Mu yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Oleh karenanya kami berharap jadikanlah pelantikan ini ya Allah sebagai momentum bagi kami untuk menyadari bahwa jabatan yang diberikan bukan hanya sekadar sebuah kepercayaan, tetapi harus dimaknai sebagai sebuah tanggung jawab dan amanah yang harus dilaksanakan dengan ikhlas dan sepenuh hati. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, limpahkanlah kemampuan, kesehatan, semangat pengabdian dan rasa tanggung jawab kepada pengurus yang baru dilantik. Berikan kepadanya petunjuk-Mu untuk dapat melaksanakan amanat ini dengan sebaik-baiknya. Kuatkan komitmennya untuk mewujudkan kepengurusan organisasi yang baik dengan selalu mengedepankan kepentingan orang banyak, berusaha menegakkan kebenaran dan menjunjung tinggi keadilan. Ya Allah, ya Hadi, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, dan tunjukkan kami kebatilan dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya, dan janganlah Engkau jadikan kebatilan itu seakan kebenaran sehingga kami tersesat di dalamnya. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan kami semuanya yang ada di sini, terhadap kekurangan serta kesalahan kami. Maka dari itu hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan dan ampunan. Ya Allah, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Rabbana ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.